Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan saya pada pertemuan kali ini. Ya, kita masuk pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan ini saya kategorikan kepada 4 aspek ya. Ada pemerintahan yang disebut dengan bentuk pemerintahan autokrasi ya. Yang kedua ada oligarki, kemudian yang ketiga ada monarki, dan keempat ada republik. Ini ada bentuk pemerintahan menurut Aristoteles dan juga dampak-dampaknya ketika sebuah bentuk pemerintahan tersebut mengalami keberhasilan atau kehancuran ya. Autokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang memang dikelola oleh satu atau sedikit orang ya, namun dia memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Atau misalkan ada partai tunggal sebagainya. Sedangkan oligarki adalah sekelompok orang yang memang menguasai negara tersebut. Kalau monarki ini tunggal ya, monarki tunggal bedanya dengan autokrasi ini ada pembantu-pembantunya atau penasihat-penasihatnya yang memang memiliki kewenangan untuk mengendalikan sebuah negara tersebut. Kalau monarki dia sistem kerajaan, dan terakhir ada republik ya. Kalau republik ini adalah pemerintahan yang memang dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Ada beberapa dampak merosakan sebuah bentuk pemerintahan ketika ini terjadi kegagalan. Menurut Aristoteles terbagi pada 3 hal. Ketika monarki itu bentuk sempurna, maka terjadi kemerosotan kepada tirani, yaitu tindakan sewenang-wenangan yang dimiliki oleh raja dan menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian aristokrasi itu beralih menjadi oligarki atau plutokrasi. Kemudian politeia, pemerintahan kota, bentuk kemerosotannya menurut Aristoteles adalah demokrasi ya. Nah, ini ada siklus teori. Siklus teori ini di sini dijelaskan mengenai apa itu monarki, autokrasi, demokrasi, oligarki, kemudian aristokrasi, dan juga tirani ya. Monarki ini memiliki ciri dia kekuasaan dipegang satu orang dan dia memiliki kepentingan. Kemudian autokrasi dia memiliki ciri masing-masing orang ingin mengatur dan pemerintah secara bebas dan sama. Demokrasi dia pemerintahan jalankan oleh rakyat dan kepentingan yang utamakan kepentingan umum atau rakyat ya. Sedangkan oligarki kekuasaan dipegang beberapa orang, dia memiliki kepentingan. Nah, bedanya dengan monarki, kalau monarki ini satu orang tunggal, kalau ini oligarki beberapa orang. Kemudian aristokrasi juga kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, dia punya kepentingan. Namun biasanya aristokrasi ini dia masih bersifat profesional ya dibandingkan dengan oligarki. Nah, ini tirani. Tirani ini adalah pemerintahan satu orang sewenang-wenang dan sangat jelek ya, karena ya dia bertindak atas kehendaknya, sewenang-wenangnya dan menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, ini sistem pemerintahan menurut Mahfud MD. Sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Nah, sistem pemerintahan dibagi kepada 2, pertama presidensial dan kedua parlementer. Indikator-indikator pemerintahan atau sistem pemerintahan presidensial di antaranya yang pertama adalah kepala negara menjadi kepala pemerintahan, eksekutif. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, eksekutif dan legislatif sama kuat. Sementara parlementer memiliki ciri di antaranya 1, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, karena ia lebih bersifat simbolik atau pemersatu ya. Yang kedua, pemerintah tidak dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada
dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Keempat, kedudukan eksekutif lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Contoh real, presidensial negara kita, Indonesia. Sebenarnya parlementer salah satunya adalah Amerika Serikat ya. Itu bentuk dan sistem pemerintahan. Saya ulas kembali, jadi bentuk pemerintahan itu ada sistem republik, kemudian ada monarki, ada oligarki, dan aristokrasi ya. Sedangkan sistem pemerintahan ada dua, presidensial dan parlementer. Saya kira itu seperti biasa diskusinya ditanggapi. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.